yang terhormat dan yang sangat saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Prajekan. Nah, ada yang bilang apa yang dulu. Yang pertama, marilah kita bacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan bersamaan saya berdiri ini bujangan sudah lalu. Yang jelas apa yang menjadi program dan ketentuan daripada PKK Desa Prajekan pada hari ini mengadakan pelatihan administrasi Dasasisma. Diakui keberadaannya di masyarakat, gitu. Diakui keberadaannya di masyarakat dalam upaya pemberdayaan, gitu. Dalam upaya pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi mengulasnya mulai dari PKK dulu. Kegiatannya apa saja Bu? Sama dengan kegiatan yang saya sebutkan tadi di 10 program pokok PKK, sama. Karena sudah saya sebutkan bahwa kegiatan dan peran Dasawisma itu membantu seluruh kegiatan sebagai ujung tombak sehingga kegiatan PKK di Desa Prajekan bisa berjalan lancar. Sama-sama kita ketahui kehadiran kita di sini untuk mengikuti pembinaan pelatihan Dasawisma bagi ibu-ibu kader Dasawisma di Desa Prajekan. Dasawisma ini merupakan kelompok ibu-ibu yang beranggotakan kurang lebih 10 atau 20 orang setiap RT di Desa Prajekan dan terdiri dari 45 RT, 13 RW dan 6 dusun, yaitu Kerajaan, Menim, Pacar, Asem Kandang, Karang, Jatisari. Ibu-ibu Desa Wisma, Desa itu 10, Wisma itu rumah ya Bu ya. Jadi 10 kakak dijadikan satu kelompok. Namanya Desa Wisma. Dasarnya namanya Desa Wisma Melati, Desa Wisma Anggrek, dasarnya gitu Bu. Allahumma salamatan fitin wa ibatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, saya mewakili panitia yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau ada kata yang tidak berkenan pada acara hari ini. Akhir kata, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Prajekan, yang saya cintai Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Desa Prajekan, yang saya sayangi dan yang saya hormati Ibu Kepala UPTD KB Kecamatan Sukorejo, juga yang saya sayangi Sekretaris Tim Bergerak PKK Kecamatan Sukorejo Bu Ismini, juga seluruh tim bergerak PKK Desa Prajekan dan seluruh anggota Dasawisma Desa Prajekan yang hadir pada sore hari ini. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan administrasi Dasawisma di pendopo Desa Prajekan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun. Sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ibu-ibu, sebelum lebih jauh saya memberikan materi, saya bertatap muka dengan ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Prajekan dan anggota Dasawisma Desa Prajekan, dan pertama kali menginjakkan kaki di Prajekan, khususnya di balai desa ini ya. Terima kasih untuk tangannya. Saya ingin memperkenalkan diri sebetulnya ya. Pada 1 Desember 2021 kemarin, Kecamatan Sukorejo, camatnya itu ganti Bapak Tony Sumarsono ya, per 1 Desember kemarin, dan saya adalah istrinya. Oke, saya adalah istrinya, sehingga saya menjabat sebagai Ketua Tim Bergerak PKK di Kecamatan Sukorejo, juga Ketua Dharma Wanita Persatuan. Enten nggih, Bu? Nama asli saya Indung Kristantina, tapi menyan di sini manggil saya Bu Tony saja, ngikuti bapaknya. Oke. Saya tempat tinggal di Desa Kutuwetan, Kecamatan Jetis, anak 2. Anak 2, sehari-hari saya pagi ada di RSUD Dr. Harjono Ponorogo di bagian bonek di kamar bersalin. Oke. Ya. Anak 2 itu cucu 1 Bu, lupa tadi. Saya sudah cucu. Oke. Cucu 1. Oke. Umur setengah abad, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti saya diberikan kesehatan terus sampai awet ngomong cucu dan anak-anak yang tidak memberatkan anak dan cucu saya. Oke. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, itu sekelumit dari saya. Oke. Pada dasarnya Dasawisma itu merupakan bagian dari PKK. Nggih. PKK itu merupakan organisasi, Bu. Organisasi yang diakui keberadaannya di masyarakat. Nggih, diakui keberadaannya di masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Nggih, dalam upaya pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nggih, saya jadi mengulasnya mulai dari PKK dulu. Tahu maksudnya panjenengan? Oke. Jadi pemberdayaan di sini tidak hanya panjenengan mendapatkan penyuluhan terus arisan, tidak hanya seperti itu. Jadi panjenengan selaku kader nanti memperdayakan seluruh anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan cara apa? Kalau dengan peningkatan ekonomi di lingkungan panjenengan ada mungkin industri rumah tangga. Di situ dimulai mungkin ada pembuatan tempe. Ya, seperti itu. Itu namanya pemberdayaan. Ya, dikaryakan sehingga ekonomi keluarga itu akan lebih meningkat. Itu maksud
maksudnya dari pemberdayaan sebagai contoh itu, nggih. Kemudian diharapkan peran PKK yang ada di masyarakat itu bisa menggugah masyarakat dan memotivasi, Bu, sehingga keadaan kesejahteraan di keluarga masing-masing desa wisma bisa lebih meningkat. Kemudian kegiatan PKK itu tertuang semuanya di dalam apa, Bu? 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK penjen apal nemboten, Bu? Ayo, mari kita belajar bersama-sama, nggih. Karena PKK tidak akan bisa berjalan dan belajar sendiri, nggak bisa, harus belajar bersama-sama. Oke, yang pertama apa? Penghayatan dan pengapalan Pancasila. Kemudian gotong royong. Seperti di lagu itu, Bu. Di lagu Mas PKK kan ada. Oke, ada loh. Kemudian apa? Yang ketiga, sandang, pangan, tata laksana rumah tangga. Hayatilah dan amalkan Pancasila. Nah itu kan ada loh. Nah diresapi di situ nanti ibu-ibu tahu. Kemudian apa? Pendidikan dan keterampilan. Terus pengembangan berkoperasi, pinter loh, sudah tahu semua. Terus nama? Kelestarian lingkungan hidup, kemudian kesehatan, dan yang terakhir apa? Perencanaan sehat. Oke? Nah itu seperti yang sudah diaturkan Bu Lurah tadi, PKK merupakan ujung tombak yang ada di bawah, sehingga kenapa, Bu? Kegiatan PKK yang ada di desa bisa berjalan lancar. Jadi keanggotaannya itu cuma 10 sampai 20 anggota. 10 sampai 20. Kalau jumlahnya 25 bisa 110, 115. Oke. Di Dasa Wisma itu kegiatannya apa saja, Bu? Sama dengan kegiatan yang saya sebutkan tadi di 10 program pokok PKK, sama. Karena sudah saya sebutkan bahwa kegiatan dan peran Dasa Wisma itu membantu seluruh kegiatan sebagai ujung tombak, sehingga kegiatan PKK di Desa Brajekan bisa berjalan lancar. Dan administrasi itu sangat diperlukan. Jadi buku-buku yang panjenengan kerjakan nanti itu sangat berguna sekali sebagai pelaporan yang kemudian dilaporkan tingkat RT, RW, dusun, dan di PKK desa. Jadi kegiatannya tidak hanya arisan, tidak hanya pengajian. Karena Dasa Wisma merupakan kumpulan kelompok, Bu. Ya. Jadi di situ mulai ada pemberdayaannya. Jadi panjenengan sebagai kader harus bisa memotivator. Motivator di Dasa Wisma itu, jadi harus ada ketuanya sebagai motivator, mendorong supaya bisa diberdayakan. Juga sebagai apa, Bu? Komunikator. Seandainya di lingkungan panjenengan ada ibu hamil, anaknya sudah 7, dihamil lagi anak ke-8.
dia tidak mau periksa karena malu, ya, karena malu. Panjenengan selaku kader harus bisa memberikan motivator dan komunikator, kemudian bisa sebagai dinamisator penggerak. Ayo Bu, saya ajak periksa ke Bu Bidan karena ibu sudah anaknya ke-8, ibu sudah resiko tinggi, seperti itu. Oke, jadi tidak hanya arisan dan tidak hanya pengajian, tapi keseluruhan sebagai motivator, dinamisator, dan komunikator. Oke, Dasawisma di situ perannya. Kemudian panjenengan pada sore hari ini akan kita ajari cara pengisian dari buku-buku itu. Sebetulnya Dasawisma itu bukunya gampang sekali, okay? Sudah membawa belangko-belangkonya, sudah. Okay. Jadi sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira bisa memahami nomor Bu? Peran bagaimana PKK, bagaimana Dasawisma, bagaimana peran panjenengan sebagai kader Dasawisma. Sudah bisa memahami mungkin? Kalau belum bisa nanti ditanyakan. Oke? Terus sekarang pada pengisiannya, yang data warga dibuka dulu, yang data warga yang ini sudah. Dasawisma itu diisi nama Dasawismanya. Di sini nama Dasawisma apa saja? Belum. Oh begitu, sebetulnya sudah bisa, berarti tinggal meneruskan. Panjenengan karena tidur lama tinggal membangunkan, ya, bukan ini terlahir baru. Kalau terlahir baru pada nol, ternyata sudah bisa, jadi tinggal membangunkan, ya toh. Oke. Jadi ini nanti satu RT penyen bagi ya, anggotanya 10 sampai 20. Oke, sudah. Kalau sudah per anggota Dasawisma, ini yang pegang ketuanya. Buku administrasi yang memegang ketua Dasawisma. Jadi dari 10 atau 20 Dasawisma anggota keluarga itu diambil satu sebagai ketua, mengisi bukunya ini sebagai ketua, ya. Kemudian diisi, umpama RT 1 RW 1 itu ada 40 KK, itu dibagi berarti ada 4 Dasawisma. Kalau 10 ya. Dasawisma RT 1 RW 1 namanya Dasawisma 1 namanya mungkin kalau dari bunga ya, kalau dari bunga mungkin bunga anggrek ya, nama Dasawisma anggrek, ya. Dasawisma anggrek, nama kepala keluarga, kepala rumah tangga, namanya siapa? Umpami namanya Pak Katimun, mungkin ya, Pak Katimun. Badai kalau jenenge Robert mungkin teng desa Pracekan boten enten Robert. Entene teng luar negara gitu. Terus nomor registrasi tidak usah diisi Bu, nomor registrasinya ya, nomor registrasi tidak usah diisi. Nomor KTP NIK ambilnya dari mana Bu? Iya, sudah pinter. Kemudian nama dari kakaknya itu Pak Katimun tadi ya, jabatan sebagai kepala keluarga, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tempat tanggal lahir
kalau dia lupa sudah tua, dikira-kira saja langsung diumur. Okay. Kalau lahirnya di mana dulu nggak tahu, mungkin pendatang diambil umurnya saja nggak apa-apa. Okay. Status perkawinan, dia menikah, lajang, apa janda duda. Jadi nama kepala keluarga itu bisa tidak laki-laki, bisa perempuan karena mungkin suaminya meninggal, ya. Terus anaknya masih kecil-kecil, berarti kepala keluarganya kan ibu itu janda, ya. Mungkin juga duda karena istrinya meninggal dan dia mungkin tidak ada anak, bisa, ya. Terus status dalam keluarga dia apa? Kepala rumah tangga, apa anggota? Oke. Terus agama bisa dipilih di situ, alamat juga sudah tahu, pendidikan. Pendidikan berarti ibu-ibu sebagai ketua itu menanyakan pada kepala keluarganya pendidikan. Pendidikannya apa? Pekerjaan, di situ juga sudah jelas. Oke, akseptor KB. Untuk KB sebagian besar memang yang KB istrinya, tapi bisa jadi suaminya, KB. Kan suaminya juga bisa KB tuh, bisa ya? Contohnya apa? Pondok. Terus apa lagi? MOP, ya. Itu. Kemudian aktif dalam kegiatan posyandu. Nah, kalau ini ada anak yang masih usia ikut posyandu, dimasukkan di sini, aktif di posyandu. Berarti kan orang tuanya datang. Okay. Kalau dia sebagai kader posyandu juga dimasukkan. Berarti kan dia aktif di situ. Oke, sebagai kader. Frekuensi berapa kali? 1 bulan. Setiap hari. Setiap hari. Oh, 1 kali. Berarti panjenengan tidak ngantuk. Oke. Mengikuti program Bina Keluarga Balita. Mengikuti program Bina Keluarga Balita. Apa Bu Bina Keluarga Balita? Apa? BKB itu Bu. Nah, BKB itu Bina Keluarga Balita. Berarti yang dibina siapa? Pengasuhnya. Gitu, pengasuh si anak. Itu ada di bawah binaan Bu Yayu, BKB. BKB itu tempatnya di mana Bu? Di posisi di PKK di Pokja berapa? Pokja 2. Di situ keterkaitan kegiatan selain BKB apa? Itu namanya kegiatan keterpaduan 3 kegiatan posyandu, BKB dan PAUD, namanya apa? Taman posyandu. Kalau PAUD holistik dulu itu sebelum muncul taman posyandu itu namanya PAUD holistik, yang terdiri dari BKB dan PAUD dulu, kemudian berkembang akhirnya menjadi taman posyandu ditambah posyandu itu sendiri. Oke. Kegiatannya jadi satu dengan posyandu. Jadi setelah kegiatan posyandu ditimbang dan lain-lain, 5 meja itu anak-anak di bagian BKB berdasarkan kelompok umur. Apa yang dilakukan kader di situ? Yang dilakukan sebagai kadernya berdasarkan kelompok umur juga. Umur 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 4 sampai 5, seperti itu, nggih. Lah, kader-kader di situ nanti akan merangsang anak-anak sesuai dengan umurnya. Jadi kalau anak umur 2 bulan, 3 bulan harusnya kan sudah bisa melihat panjenengan atau Bu
warna merah putih, panjenengan sebagai kader akan merangsang anak itu dengan berbagai mainan. Dirangsang seperti itu, bagaimana dia ada perubahan apa enggak. Kalau belum ada, si ibu diberikan PR, ada kader sendiri yang memberitahukan kepada ibu itu di buku KKA. Masih ada nih Bu ya, yuk KKA. Nah, di buku KKA itu bagaimana perkembangannya dilihat. Dan ibu ini diberi PR di rumah, diberikan cara merangsang anak itu biar sesuai dengan grafik yang ada di KKA. Nanti bulan depan akan dievaluasi lagi bagaimana perubahannya. Oke, setelah di BKB kemudian di PAUD untuk anak usia prasekolah 5-6 tahun. Jadi hak-hak anaknya harus kita penuhi Bu. Jadi anak tidak hanya sehat, tidak hanya sehat itu tadi, jadi harus mendapatkan apa? Perkembangan motorik, perkembangan sensoriknya harus juga terpenuhi. Jadi pertumbuhan perkembangannya harus optimal. Ya. Nanti kalau saya menjelaskan jadi panjang, saya hanya mengulas sedikit-sedikit karena PKK itu ada 10 program, jadi kegiatan keduanya. Saya sekelumit sedikit-sedikit saya berikan ke penjenengan. Penjenengan di Dasar Wisma harus tahu itu. Maka karena administrasinya juga terkaitan dengan itu, dengan 10 program tadi. Ya, bisa diterima kira-kira? Perlu jajal biar nggak ngantuk? Gimana? Perlu jajal? Masih tertawa-tawa, belum ngantuk nih, bentar lagi. Kemudian bawahnya nomor 17, memiliki tabungan. Jadi keluarga itu ada tabungan secara tabungan uang apa enggak? Tabungan, kambing itu bisa dijadikan tabungan, lembu bisa dijadikan tabungan. Ya. Kemudian mengikuti kelompok belajar, kejar paket. Kalau dulu di PKK itu ada kejar paketnya, itu ada keaksaraan fungsional, ada. Tapi ini belum ada program itu. Mungkin pandangannya sekarang kan sudah tidak ada yang buta aksara, buta membaca dan buta tulis itu kan sudah tidak ada. Jadi ini sudah tidak penjara tulis tidak nanti, mengikuti PAUD atau sejenis. PAUD tahu Bu, PAUD anak usia dini taman bermain bisa sama itu, PAUD taman bermain itu sama. Ikut dalam kegiatan koperasi yang ada di Siap Prasekan apa? Kombat dan P2K atau koperasi yang lain bisa dimasukkan di sini. Jadi satu lembar ini untuk satu orang. Jadi kalau satu rumah ada 3 kakak. Ada 3 kakak atau mungkin biasanya ada 2 kakak. Bisa 1 kakak. Diisi semuanya. Jadi nama Pak Tukimun tadi, terus punya istri, istrinya juga dibuatkan seperti ini. Istrinya juga dibuatkan. Terus anaknya namanya Angga juga dibuatkan di sini. Anaknya lagi namanya mungkin Reni juga dibuatkan di sini. Jadi satu, iya. Nonton kan ini ada status dalam keluarga yang nomor 9. Jadi penjenengan kalau kepala rumah tangga yang dicetak kepala rumah tangga, yang kalau anggota ditulis anggota keluarga. Ya, sudah gampang toh sebetulnya karena sudah pernah. Kemudian baliknya sekarang, baliknya yang ini sama data keluarga. Ini data Dasar Wisma kan tadi
lagi contohnya dasar apa terserah jenengan nggih. Ini RT berapa, RW berapa, dusun apa, desa. Terus ini nama kepala rumah tangga, jumlah anggota berapa, laki-laki, perempuan. Nah ini jumlah kakak. Jadi ini hitungnya yang dalam satu wuwung. Hitungnya satu wuwung. Oke, satu wuwung. Jadi dalam satu wuwung itu ada berapa kakak? Iya, satu wuwung. Oke. Oke. Terus ada ibu anak balita pasangan usia subur. Tahu Bu pasangan usia subur? Bagaimana pasangan usia subur itu? Masih bersuami istri, terus masih berhubungan, terus dia masih menstruasi. Kalau umur 80 kali umur 79 napa nggih masuk pasangan usia subur? Nah, nggih. Jadi harus jeli di situ. Nggih, masih menstruasi. Lah kula niku kabeh suntik lho, bokek boten meh. Lebet ngendi? Dibuat batasan umur. Akhirnya kalau KB-nya seperti itu dibuat batasan umur 50 ya. Dibuat batasan umur 50, kalau masih umur 50 batasannya 51 ke atas sudah tidak dianggap tidak menstruasi. Ya. Kemudian ini ada berapa pasang di rumah itu, ya, di rumah itu ada berapa pasang. Kemudian wanita usia subur, HUS itu yang bagaimana? Yang HUS yang masih menstruasi. Terus anaknya perempuan semua, 9 perempuan semua di rumah itu anaknya, belum menikah semua. Yang satu menikah, sudah menikah, anaknya 9, yang satu sudah menikah, umurnya masih anaknya itu 35, yang bawah-bawah itu usianya sudah, yang kecil 12 tahun dia sudah menstruasi. Jadi wanita usia suburnya berapa di sini? Enggak? Ibunya umurnya 65. Ada berapa? 9. Jadi wanita usia subur itu pokoknya yang wanita yang sudah menstruasi. Okay? Jadi itu wanita usia subur. Karena kalau sudah menstruasi namanya wanita, meskipun si anaknya masih SMP, karena dia sudah menstruasi. Nggih. Mboten sah isin mungkin nanglet nih, panjenengan sik men berapa sik arep sari ora. Ora sah isin Bu, aku ki wis ngene surah menstruasi ya. Ora apa-apa sok mandak yo dilakoni kuwi aku sok ngalami. Nggih, ditangleti enggak apa-apa. Kemudian 3 buta yang tadi sudah saya sebutkan nggih. Jadi tidak ada ya mungkin 3 buta, ibu hamil ada berapa orang, menyusui dan lansia. Lah tahu lansia? Lanjut usia ya. Nah, sekarang untuk kolom-kolomnya. Register kosong nama anggota keluarga. Punya tulis sedoyo anggota keluarganya di situ. Ini hampir sama dengan yang di depan. Oke. Kolom-kolomnya sudah jelas ya. Kemudian nomor 3, makanan pokok sehari-hari itu apa? Oke. Jamban keluarga. Untuk jambannya Bu, jambannya panjenengan tulis di situ yang jamban sehat maupun tidak sehat. Jadi bisa nanti pada saat di kuesioner rumah sehat itu kan
ada tulisan jambannya sehat atau tidak sehat. Kriteria jamban sehat yang bagaimana? Ada leher angsanya tertutup, kalau jumbleng kan tertutup, ada airnya di situ, berarti sudah sehat, dan ada juga ventilasi udaranya, tapi kalau jumbleng, tapi ini enten lho jumbleng, belum alhamdulillah, karena sudah UDF, sudah bebas toh. Jadi ditulis ya Bu, ini nanti sehat apa tidak sehatnya. Kemudian sumber airnya dari PDAM, sumur atau sungai. Masih ada yang di sungai? Enggak loh. Memiliki tempat pembuangan sampah. Nah, tempat pembuangan sampah ini panjenengan selaku kader di Dasawisma, kita tidak menginginkan langsung pengolahan Bu, enggak. Paling tidak panjenengan sudah mengarahkan dalam pemilahan sampah rumah tangga, karena penghasil sampah terbesar itu panjenengan bukan bapak toh, panjenengan ini sayur kangkung enten, kulit pisang enten, kulit kates enten, gitu, kertas-kertas plastik buntel-buntel lombok, godong-godong pelem lagi kata panjenengan. Jadi panjenengan harus bisa memberikan penyuluhan di anggota Dasawisma panjenengan yang dipilah-pilah, ada sampah organik, sampah non organik, sampah plastik, dan sampah benda-benda tajam. Dan nantinya yang sampah organik, kalau ada program dari Pokja 3 bisa diarahkan untuk pembuatan kompos. Jadi pelatihan pengisian tidak hanya arisan rutin di pelajaran sini, nanti belulang bisa diadakan pelatihan pembuatan pupuk kompos, dan panjenengan bisa minta tolong narasumber dari pertanian, bisa sebagai isian. Jadi tidak hanya datang arisan pulang tidak membawa hasil. Kalau sudah dipilah-pilah, insya Allah nanti hatinya PKK, tahu HPTPK? Tahu? Halaman asri, teratur, indah, nyaman, terpenuhi. Nopo buniku? Ditanduri sayur-sayuran, ditanduri toga kunir sak tunggalane niku saking pupuk kompos niku wae. Gitu Bu? Nandur-nandur buah-buahan nang daleme panjenengan. Buah-buah sing lokal niku malah kesehatannya langsung sae. Kemudian sampah-sampah yang non organik, kertas-kertas bisa didaur ulang Bu, kemudian dikumpulkan di pengepul, nggak apa-apa di pengepul. Kalau ada kelompoknya, malah di pengepul itu dibuat tabungan, lebih bagus. Jadi tabungannya nanti mungkin dibetok 1 tahun sekali pada saat lebaran, kan juga menghasilkan. Untuk dari bahan plastik seperti aqua, tas kresek kan bisa dibuat kerajinan tangan. Sudah pernah membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan plastik? Belum? Nah, nanti PR-nya Bunda juga biar mencarikan itu bagaimana cara mengolah. Ya. Jadi di sini panjenengan mengarahkannya memilahkan dulu saja. Jadi tidak usah terlalu muluk membuat pupuk kompos Bu, tidak. Nanti terlalu sulit malah tidak bisa tersampaikan. Pemilahan. Kemudian bawahnya mempunyai saluran pembuangan air limbah. Nah, ini kaitannya dengan Pokja pinten Bu? Pokja 3 dan 4 masuk tata laksana rumah tangga dan kesehatan lingkungan, kelestarian lingkungan hidup. Jadi air dari isa-isan, umbang-umbangan kan
kadang ada yang muncrat mengalir ke halaman ya, latar ya, tapi diarahkan di belakang, dibuat peresapan kan bisa. Pokoknya jauh dari sumber mata air, paling tidak sekitar 6-10 meter. Jadi peresapan air itu tidak akan diserap untuk yang dari sumbernya, tidak langsung ya. Kira-kira tahu gambaran Bu? Mantuk niku ngantuk paling hebat. Sami Bu, kalau dalu kula jam 11 nggih nembe mantuk ing Sukoharjo niku wau dugi sonten. Nggih, sami kula nggih. Nggih. Kemudian menempel stiker P4K. Ini untuk menempel stikernya kerjasama dengan Pokjampat atau Bidan Desa ya. P4K itu kalau nggak salah apa Bu ya, penanganan program pencegahan penanganan komplikasi kalau nggak salah, itu untuk ibu-ibu bersalin. Oke, Pokjampat nanti bisa. Kemudian kriteria rumah, nah itu tadi Bu, kriteria rumah sehat dan rumah tidak sehat. Jadi panjenengan setelah mendata itu melihat rumah yang sehat apa enggak. Kriteria rumah sehat yang bagaimana Bu? Ya, terus terang, ya ada jambannya sehat, terpisah-pisah ini kamar, terpisah-pisah ruangan, ya. Terus ada tempat cuci tangan, ya, kamar mandinya juga ada sumber air bersih, semuanya itu masuk kriteria rumah sehat. Ya. Kalau rumahnya masih berukut, buatan terjendelone, lantainya masih tanah, itu termasuk tidak sehat. Tidak ada ventilasi udara, genteng kacanya tidak sehat. Ya. Kemudian aktivitas UP2K. UP2K di Desa Prajekan bagaimana? Mati segan tak mau, nambah hidup terus. Okay. Intinya untuk UP2K, kalau ada kemacetan jangan diputihkan. Okay. Jangan diputihkan. Jangan putus asa untuk mengingatkan bahwa itu adalah uang bersama, jadi siapa tahu nanti kalau dia ada rezeki bisa mengembalikannya. Ya, pokoknya jangan diputihkan, jadi tetap diteruskan administrasinya. Oke. Kemudian aktivitas kegiatan usaha kesehatan lingkungan. Nah itu tadi seperti kerja bakti itu masuk di situ. Oke. Sekarang catatan keluarga. Catatan keluarga. Ini yang catatan keluarga sebetulnya hampir sama yang sudah saya sampaikan mulai dari awal. Catatan keluarga dari Pak Katimun, anggota kelompok Dasar Wisma, apa tadi? Anggrek tahun 2022. Nomor 1 nama anggota keluarga. Jadi keluarga ini sinten mawon si Ren, ibu bojone mas sinten? Ren, bojone Pak. Nggih tukinem, bojone tukinem Reni sak tunggalane anake nggih. Status perkawinan kan sudah ditulis. Nah, dimasukkan lagi perempuan, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini apa Bu? Iya. Terus apa lagi? Selain itu apa? Mungkin cacat ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, ini sudah masuk 10 program mulai ini. Kegiatan PKK yang diikuti mulai dari penghayatan pengamalan Pancasila sampai perencanaan sehat. Itu masuk di 10 program tadi.
penghayatan pengamalan Pancasila yang panjenengan lakukan apa saja di situ, Bu? Apa? Contohnya, mungkin kalau desa Prajekan ada simulasi, simulasi itu biar para anggotanya tahu, Bu, tergantung topiknya nanti. Ada simulasi dimasukkan di situ untuk simulasi, bela negara, mungkin pola asuh anak. Di sini ada kelompok yang mengasuh anak yatim piatu mungkin. Nah, itu didanai proses belajarnya, bisa dimasukkan di situ. Kemudian dari acara yasinan, pengajian masuk di situ, penghayatan pengapalan Pancasila. Gitu. Tahu maksudnya? Belum? Yasinan, pengajian, istighosah, mungkin juga masuk di situ. Terus kelompok-kelompoknya, mungkin ada kelompok rukun kematian. Sudah tahu, ada kelompok rukun kematian. Nah, dibentuk kelompok rukun kematian, kan sudah pernah diajarkan toh tahun 2018-2019-an. Maksudnya sudah ada, nanti dibentuk kelompok rukun kematian. Juga masuk penghayatan pengamalan Pancasila. Dan sekarang kan masa pandemi COVID-19. Kalau ada yang meninggal dengan COVID, sekarang bukan ranahnya dari kantor termasuk bencana nasional BPK, bukan masuk kantor itu kan. Sekarang sudah dialihkan ke desa masing-masing untuk pemulasaran jenazah. Jadi panjenengan harusnya membentuk kelompok ini untuk yang wanita. Itu salah satu contoh kelompok-kelompoknya. Ada kelompok yasinan tadi ya, kelompok simulasi juga ada, bisa disampaikan di situ. Dan ada gotong royong termasuk arisan, jimpitan, penjenengan jimpitan masuk di sini. Kemudian kerja bakti itu juga masuk di sini. Jadi ini ditulis ada kelompok gotong royong, dia Bu Katinem tadi ikut gotong royong membuat dan kerja bakti ya dicinta. Penghayatan Pancasila ikut enggak? Ada ikut. Apa ditulis di sini dalam kurung apa diisi? Kalau mungkin dia sebagai narasumber di simulasi desa, masukkan di sini. Ya. Tahu gambarannya penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong royong itu masuk di Pokja 1. Kemudian pendidikan dan keterampilan ini masuk di Pokja berapa, Bu? Pokja 2, pendidikan dan keterampilan. Nah, termasuk BKB, PAUD dan taman posyandu tadi masuk di Pokja 2 ini. Ada BKB, BKL, BKR masuk di Pokja 2. BKR bina keluarga remaja. Yang dibina adalah orang tua dari remaja itu. Bina keluarga lansia. Nah, kalau pemberdayaan lansianya itu ada di Pokja 1. Pemberdayaan. Jadi orang tua yang lanjut usia diberdayakan agar mereka tidak cepat pikun, awet sehat, diberdayakan dengan mungkin membuat tas anyaman dari plastik itu masuk di Pokja 1 pemberdayaannya. Kalau senam lansia juga pemberdayaan, senamnya ikut di Pokja 4, tapi pemberdayaannya ikut di Pokja 1. Itu pendidikan dan keterampilan. Ada mungkin TK, PKK di Prajekan, dia ikut TK di sini, ditulis di sini. Keterampilannya apa? Tas anyaman tadi, mungkin
ada pelatihan bordir, ya, kerajinan-kerajinan yang lain, mungkin ada program industri dari rumah tangga, tempe, keripik, bisa masuk di sini, ya, yang punya usaha seperti itu, oke? Kemudian pengembangan kehidupan berkoperasi, itu koperasi tadi ya Bu, koperasi tadi. Kemudian pangan, nah pangan ini dan sandang masuk di pokja berapa? Pokja 3, oke, pokja 3. Pangan itu berpedoman pada B2SA. Oh, B2SA. Beragam, berimbang, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Beragamnya terdiri dari makanannya tidak hanya nasi dan lauk, garingan, tapi ada nasi, karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah, itu namanya beragam. Bergizi, jadi ditulang apa lho Bu? Mame, nggih, wong kali tutur bakso lho Bu niki. Sowan kali tutur bakso. Malah dagingnya mboten disukani. Niku bergizi napa mboten? Mame suwun nang Bu sekol, apa sekol kali kerupuk. Bergizi napa mboten? Jadi kalau dia beragam, insya Allah bergizi. Nggih, seimbang. Seimbangnya yang bagaimana? Seimbang itu sesuai dengan umurnya masing-masing anggota. Jadi usia 60 lansia tidak sama dengan usia 3 tahun, 5 tahun maupun usia 18. Usia 18, 30 kan masih produktif, itu kalorinya banyak. Usia yang lansia sayur itu malah lebih banyak, jangan dua. Anak balita yang lain lagi, dia proteinnya juga banyak. Itu namanya seimbang. Jadi sesuai dengan kebutuhan umur masing-masing keluarga, seimbang itu. Oke? Aman, namanya aman, tidak ada pewarna, tidak ada pengawet, dan tidak ada yang bahan-bahan berbahaya. Seperti apa Bu? No? Staples di tempe, keripik, penjenengan umpama ada istri di rumah tangga, jangan di staples, tapi dikemas. Lebih baik pakai isolasi. Kalau syukur kalau sudah ada alat yang dipres itu ya, karena staples itu karena orang tua yang buka, mencelat, masuk di nasinya, termakan, itu kan barang berbahaya, benda asing di tubuh. Okay? Seperti sate, untuk anak umur 2 tahun, 3 tahun makan sate kan berbahaya karena tusuknya yang terlalu runcing, harusnya dari daun serai, serai-serai yang bonggolnya itu. Okay? Itu namanya, jadi pangan berpedoman pada B2SA. Okay? Syukur-syukur tadi kalau hatinya PKK ditanami dengan tanaman-tanaman sesuai kebutuhan dapur kita. Karena masa pandemi kita harus meningkatkan ketahanan pangan dengan menanam sayuran itu tadi. Okay? Kemudian sandang. Sandang ini karena kita kebanyakan orang-orang muslim, jadi paling tidak harus sesuai dengan kaidah agama, okay? Diajarkan seperti itu. Sekarang memang banyak di IT keren loh pakaiannya, cuangklen, gitu loh. Takutnya kurang setengah tubuh muncul, kan? Kayak inggilannya udel lalu apik loh pasangi. Nah, insya Allah penjenengan sebagai kader bimbinglah anggota Dasar Wisma, terutama mereka yang punya anak-anak usia remaja, karena pergaulan sangat bisa mempengaruhi mereka. Okay? Kemudian kesehatan seperti yang sudah saya contohkan tadi, ada ibu hamil yang tidak mau periksa, semuanya sudah tercakup di situ, okay?
Kemudian perencanaan sehat. Perencanaan sehat ini tidak hanya tabungan, tapi bisa KB. KB. Jadi keluarga itu pakai KB apa? Jadi kalau dia KB, mau KB, paling tidak keluarganya tentu akan sehat. Si anak yang kecil tidak akan terjadi stunting karena dia ikut KB, karena anaknya tidak tercel, gitu. Seluruh asupan makanan terpikirkan oleh ibunya, terserap oleh anaknya, tidak akan terjadi stunting dan keluarganya tetap akan sejahtera karena pendidikannya mereka juga tidak akan banyak membiayai. Kalau 2 anak cukup, insya Allah kesejahteraan akan meningkat. Oke? Kira-kira sampai di sini mudeng nomor tentu. Plus, nah nanti sampai di rumah segera dilaksanakan, paling tidak besok dimulai, dibuat berapa dasawisma, kemudian dimulai dari 1 dasawisma, segera diisi bukunya, segera diisi, nanti tidak akan lupa. Kalau penjara tenggelam langsung ditutup nonton Andin, nah mesti hilang punan, dicak nih. Kemudian yang baliknya, rekapitulasi ini berasal dari lembar yang penjenengan simak tadi, kan merupakan rekap. Nama kepala rumah tangga lewat tadi siapa, jumlah kakaknya berapa, laki perempuan berapa, total ini Bu, balita jumlahnya berapa, terus berapa, ini sesuai dengan angka, Jadi tadi dijumlah ke bawah, terus angkanya dimasukkan di situ, direkapitulasi. Ya, kira-kira sudah mudeng. Kan tinggal masukkan angka ini. Sudah saya sebutkan tadi semuanya, gitu. Nah, sudah selesai. Sudah selesai yang dasawisma. Ini RT itu tinggal merekap yang berasal dari dasawisma. Jadi Bu RT mengerjakannya nunggu dari dasawisma dulu, baru mengerjakan RT. Karena isiannya RT 1 RW 1 di kolom ini dasawisma apa? Kalau 1 RT ada 4 dasawisma anggrek, melati, mawar, flamboyan. Nah, di situ ditulis di sini. Ya, untuk Bu RT, kalau Bu RT ada yang datang, ada loh? Ada. Nah, nanti di situ, ya. Jadi nunggu dari dasawismanya. Total berapa, jumlah balita pus kan sudah ada tadi direkam. Kira-kira bisa ngisi? Nah, kemudian RW, belakangnya RW juga menunggu dari RT. Kemudian dusun juga menunggu dari RW, okay? Sama itu pengisiannya. Nah, kalau sudah sampai RW, sampai dusun, baru itu nanti tim penggerak PKK desa akan membuat data-datanya, dimasukkan di buku-buku per pokjanya masing-masing, pokja 1, 2, 3, 4. Jadi makanya dasawisma itu merupakan ujung tombak dari PKK. Jadi mati hidupnya PKK juga tergantung dari dasawisma. Bulurah mau laporan ke kecamatan, kalau dasawisma tidak terisi juga harus laporan. Dan kegiatan-kegiatan banyak yang ada di dasawisma. Jadi mari setelah ini kegiatan dasawisma segera diadakan dan tidak hanya arisan saja isiannya. Diisi dengan penyuluhan di arisan RT. Diurutkan mulai dari pokja 1 apa-apa, pokja 2 apa-apa, pokja 3 apa-apa, pokja 4 juga apa-apa diisi. Jadi pulang dari arisan RT itu ada manfaatnya. Boten namung ngedum gula, nek
layar bocor. Oke? Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Karena sudah jam 4 kurang seperempat, kurang 4 menit. Batasannya sampai jam berapa dulu? Oke. Kalenda jam 4:04 ya, setengah 5. Oke. Kalau jadi pakai sholat asar mengucapkan. Ada pertanyaan? Kira-kira yang saya sampaikan kira-kira mudeng nomor 11 Bu? Mudeng ya? Gampang diterima atau sulit? Gampang ya? Kira-kira ada rencana pengisian bukunya mulai kapan? Oh, oke. Segera ya, karena nanti hilang ilmunya. Hilang. Ada gambaran 10 program pokok PKK kegiatannya, kira ada gambaran? Sudah ada gambaran ya? Ada pertanyaan? Saya tunggu Bu. Gak apa-apa. Yang ada di sini apa? Coba ditanyakan, gak apa-apa. Yang sudah berjalan. Oke, apa-apa. Sesuai dengan ini lembaran yang depan itu kan satu kakak satu orang diisi yang depan, terus per orang, terus yang bawahnya ini per kakak, terus bawahnya lagi ini kan buku catatan di dasar wisma hanya satu per dasar wisma. Terus bawahnya rekap di Perdasarwisma. Iya, buluran kan nanti yang bisa, kan buluran nanti biar digandakan buluran, bukunya digandakan buluran, terus penjara tinggal isi. Pernah nonton? Ibu-ibu semangat isi loh, sudah semangat. Tergantung sekarang tinggal buluran nanti memperbanyak menggandakan buku-bukunya, terus tinggal isi. Mudah-mudahan lain waktu kalau saya bisa datang ke Prajekan lagi dan memonitor evaluasi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan. Ada yang ditanyakan lagi? Pas? Karena sudah soten ya. Pun nyayur kok boten bareng ini. Pun goreng lawo. Boten sak digoreng minyaknya angel. Dikukus mawon. Nggih malah sehat. Nggih. Kula sakniki nggih kathah kukus Bu. Telur niku mesti kula kukus. Saya tiap hari bawa telur rebus itu sehari 4. Kalau saya kerja bawa telur 4, bawa bekal, bawa bekal makan sendiri dari rumah, bawa terus ini air lemon, air godong kelor, kelor, terus madu, bidara, kunir, saya masukkan satu sebagai minuman karena masih pandemi. Saya tiap hari bergulat dengan COVID-19, jadi semua tak masukkan ke situ. Saya mesti bawa telur buat meningkatkan ini. Buah, saya juga bawa buah, jadi saya jarang makan snack. Kalau jam 9-10 makan buah, sore jam 4 seperti ini pulang nanti ke jus. Makan terakhir jam 7, dan itu sudah makan. Air putih, saya tidak konsumsi gula sudah 3 tahun lebih. Air putih, kan gulanya sudah dari buah dan nasi. Tetap nasi tapi tidak banyak. Paling maksimal 2 ton gitu. Kalau sudah banyak kebutuhan. Sudah? Tidak ada? Mungkin Bu Yayu mau nambahin?
saya tahu ibu mulai resah, nggak ketemu, terus belum sholat asar ya Bu ya. Sama Bu, saya juga gitu, sudah waktunya absen, saya masih di sini nggak apa-apa karena dinas. Ibu-ibu, jenengan kalau mengerjakan tugas ini, lek gurung paham, mesti ndelokno tumpukan buku sak ngono kae sak berlembar-lembar, mesti piye iki. Ya Bu ya. Dikerjakno lek pas atine seneng, atine pas ngodang. Jangan pas bertengkar sama bapaknya nyekel buku itu Bu, atau pas ngomong ke bapaknya nyekel buku itu, ampun nggih Bu nggih. Gitu. Terus kemudian jenengan tadi tanya, apakah nanti perkaka nanti misi ini semua tergantung kebutuhan. Jenengan kan perso nggih, lembaran yang pertama tadi. Ya, terus kemudian lembaran kedua tadi itu perkaka diisi terus mungkin ngandhape niku bojone, terus anake, bahaya apa piye mriku seterusnya. Nggih, jelas nggih. Terus penjenengan tadi ada kata-kata pus dan bus. Pus itu pasangan usia subur. Bus itu wanita usia subur. Pus kali bus ada pun di Bu, desa desa. Bus pinter top. Urte penjayu ini. Ya. Ya itu ya Bu ya. Kalau pus itu berarti ono pasangane, ono bojone. Kalau bus itu belum tentu ono bojone. Ya. Tetap pus no, lah bojone sapa terusan. Ya. Tetap pus, nggih. Terus kalau ibu-ibu mau tanya masalah kontrasepsi, kadang-kadang ibu-ibu ono sing ising. Saya tahu sendiri kalau posyandu. Kalau posyandu itu kadang saya, Bu, kabinnya apa? Anu Bu, lek ditameti biasanya sungkan, isin ngomong. Biasanya kalau kondom ya Bu ya, biasanya ibu itu malu. Kalau jadi nggak apa-apa loh, ya kondom itu kok malu kenapa ya? Ya, ini ibu, kalau penjenengan masalah alat kontrasepsi, penjenengan bisa koordinasi sama kader KB saya. Setiap dusun ada 2 kader KB. Seumpama ya, Bu Juminem, Bu Bura. Kadang saya malu tanya nih oleh Bu Juminem kan, anu apa, KB-nya apa? Aku sungkan ambil Bu Bura, tanya KB-nya apa? Ibu bisa tanya ke kadernya di daerah Pacar ya Bu ya, masuk Pacar ya? Kajar nih. Mening, masuk Mening. Itu ya Bu ya, bisa koordinasi di situ. Ya, Ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ibu-ibu ada pertanyaan, saya sama Bu Bidan insya Allah bisa menjawabnya. Ibu Kadir juga bisa menjawabnya. Tetap semangat Ibu. Terus penjenengan ini nanti kalau membentuk untuk ini tadi kan belum terbentuk pejabat Dasawisma. Lurah pembentukannya diserahkan ke masing-masing RT atau gimana? Atau nanti rundingan lagi? Oh ya. Nanti diundang lagi ya Bu ya. Nggak tahu ya. Oh nanti mungkin sama pertemuan PKK Bu. Pertemuan PKK-nya kan setiap bulan ya Bu ya. Ya nanti sama pertemuan PKK. Ya. Demikian ibu-ibu. Apa sih ibu? Demikian ibu-ibu yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan acara di sore hari ini. Semoga acara di sore hari ini bermanfaat untuk penjenengan dan keluarga serta lingkungan penjenengan. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terima kasih Bu. Tapi untuk pulangnya satu-satu itu ada nasi sama sedikit untuk beli bensin Bu ya. Yang terhormat
dan yang sangat saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Prajekan. Yang pertama, marilah kita bacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan bersamaan saya berdiri ini Bu Camat sudah lalu yang jelas apa yang menjadi program dan ketentuan daripada PKK Desa Prajekan pada hari ini mengadakan pelatihan administrasi Dasasisma. Diakui keberadaannya di masyarakat, gitu. Diakui keberadaannya di masyarakat dalam upaya pemberdayaan, dalam upaya pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi mengulasnya mulai dari PKK dulu. Kegiatannya apa saja Bu? Sama dengan kegiatan yang saya sebutkan tadi di 10 program pokok PKK, sama. Karena sudah saya sebutkan bahwa kegiatan dan peran Dasawisma itu membantu seluruh kegiatan sebagai ujung tombak sehingga kegiatan PKK di Desa Prajekan bisa berjalan lancar. Sama-sama kita ketahui kehadiran kita di sini untuk mengikuti pembinaan pelatihan Dasawisma bagi ibu-ibu kader Dasawisma di Desa Prajekan. Dasawisma ini merupakan kelompok ibu-ibu yang beranggotakan kurang lebih 10 atau 20 orang setiap RT di Desa Prajekan dan terdiri dari 45 RT, 13 RW dan 6 dusun, yaitu Kerajaan, Menim, Pacar, Asem Kandang, Karang, Jatisari. Ibu-ibu Wisma, Desa itu 10. Wisma itu rumah ya Bu ya. Jadi 10 kakak dijadikan satu kelompok. Namanya Dasawisma. Dasarnya namanya Dasawisma Melati, Dasawisma Anggrek, dasarnya gitu Bu. Allahumma salamatan fitin wa ibatan fil jasati wa jiyadatan fil ilmi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, saya mewakili panitia yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau ada kata yang tidak berkenan pada acara hari ini. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.